Baik. Oke, boleh tanya lebih lagi? Udah ikut CG belum? Ya. Terus kasih informasi yang terakhir. Hari ini Servolution terakhir. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang belum melayani, ayo segera melayani ya. Daftarkan diri Anda. Benar ya, hari ini Servolution terakhir ya. Oke ya. Akan dibuka nanti mungkin kesempatan yang berikutnya ya. Tetapi hari ini pendaftarannya terakhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar pelayanan, ayo come on, mendaftar pelayanan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi di ibadah yang pertama ya. Kita belajar dari Adam. Adam itu perwakilan dari seorang manusia. Manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Dan tentunya kita semuanya juga buatan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita juga manusia sama seperti Adam. Dan kita juga dihembusi nafas kehidupan dari Allah. Oleh karena itu ada dua panggilan di dalam hidup kita yang kita harus selalu sadar. Yang pertama adalah panggilan yang terutama, yang utama dan terutama. Yang pertama adalah bagaimana Anda dan saya to walk. Kita ini dipanggil, kita ini diciptakan, kita ada tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kita ada di rumah Tuhan. Kita bukan hanya menjadi penonton. Kita bukan hanya menjadi penganggur. Maaf kalau kata-kata saya agak kasar. Kita nggak boleh nganggur di rumah Tuhan sedangkan Bapak kita sendiri sampai hari ini masih bekerja. Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata ketika ada seorang tuan keliling di pasar. Kemudian dia melihat pasar itu adalah tempat di mana tidak ada pengangguran di sana. Ada orang yang pikul sayur, ada orang yang jual sayur, ada pembeli yang nawar sayur Bapak Ibu Saudara. Ada pedagang-pedagang sayur, ada customer yang sedang turunin sayur, ada sopir yang bawa truk sayur Bapak Ibu Saudara. Semua sibuk di pasar. Tapi ada seorang tuan, lihat ada seorang hamba duduk diam di sana nganggur. Maka tuan itu berkata, hei kamu jangan nganggur. Ayo aku punya kebun anggur. Gimana kalau kamu kerja dengan saya? Dipanggilnya lah hamba itu dan pekerja di kebun anggurnya. Sama dengan kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Kita ada di rumah Tuhan hari ini. Bapak kita di surga hari ini mungkin kita belum melihatnya. Tapi saya percaya in Jesus name, saya percaya Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini pun besok dan sampai selama-lamanya Bapak di surga tidak akan pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, panggilan kita bukan hanya bekerja. Waktu kita bekerja kita dapat berkat. Waktu kita bekerja Tuhan kasih kita berkat. Waktu bekerja Tuhan kasih kita penghidupan. Tuhan tolong kita, sembuhkan kita. Kasih karunia, kasih mujizat dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai berkat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita dipanggil bukan hanya menjadi penikmat berkat atau bekerja untuk memperoleh berkat saja. Yang kedua yang saya jelaskan tadi pagi, Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya diminta untuk bekerja, tetapi kita juga diminta, panggilan kita yang kedua di dalam kerajaan surga adalah bagaimana kita mengelola. Amin. Anda diberikan waktu untuk hidup, bagaimana Anda kelola dengan sebaik-baiknya. Anda diberikan hidup itu sendiri. Hari ini kan kita bernafas ya, hidup ya Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan hikmat, kita diberikan berkat, kesehatan hari ini. Kita lahir di dunia ini dengan kesehatan. Jangan merokok, jangan mabuk, jangan pakai narkoba. Karena itu mempengaruhi kesehatanmu, Bapak Ibu Saudara. Engkau dipercayakan seorang istri hari ini. Engkau dipercayakan seorang suami hari ini. Jangan takabur Bapak Ibu Saudara dengan memilih wanita lain. Artinya kita tidak sedang mengelola berkat Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Anda diberi umur panjang hari ini, Anda diberi kesehatan hari ini, Anda diberi berkat lebih, mungkin uang lebih. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk menggunakan uang kita dengan sehikmat-hikmatnya, dengan sebaik-baiknya. Karena semua yang dipercayakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, itu harus dikelola dengan baik. Kalau Anda anak muda di tempat ini, ya, Anda kelola hidup Anda. Mungkin Anda masih bekerja, gaji Anda mungkin gak seberapa, but it's okay, gak masalah. Satu hari nanti kalau Anda kelola dengan baik, ladang yang kecil 2 kali 3 meter bisa berubah menjadi 10 kali 20 meter di tangan Anda.
kalau Anda kelola dengan baik. Jadi kita bukan hanya berbicara tentang berkat dan bekerja, tetapi kita juga berbicara tentang bagaimana Anda mengelola. Apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan Anda. Ada beberapa orang gak bijak di luar sana, dikasih kesehatan malah merokok. Dikasih kesehatan malah minum-minum. Dikasih kesehatan kerjaannya bergadang tiap malam main game. Gak berhikmat. Sehingga apa yang ditabur pada masa-masa itu akhirnya dia tuai. Dan akhirnya sakit gitu. Akhirnya gak maksimal melayani Tuhan. Kita dipercaya pelayanan. Pemimpin kita bilang kalau pelayanan datang tepat waktu, latihan datang tepat waktu. Supaya tidak merugikan yang lain. Sebab yang lain sudah tepat waktu. Kita sendiri gak tepat waktu. Pelayanan, latihan terlambat setengah jam, terlambat 30 menit. Bapak Ibu Saudara. Gak berhikmat, merugikan banyak orang. Orang sudah merelakan, orang sudah atur waktunya sedemikian rupa, effortnya begitu tinggi untuk datang pelayanan dan latihan. Kita sendiri meremehkannya, Bapak Ibu Saudara. So, di dalam hidup ini kita bukan hanya dipanggil untuk bekerja, tapi dipanggil juga untuk mengelola. Ya. Dan yang kedua kita juga belajar tadi tentang Abraham. Bagaimana Abraham itu seorang yang benar-benar taat kepada Tuhan. 25 tahun dia menunggu seorang keturunan. Begitu digenapi belasan tahun kemudian ketika anaknya Ishak sudah dewasa. Mau diambil lagi sama Tuhan. Saya gak dapat bayangkan bagaimana hatinya Abraham. Sudah seneng kok kayaknya di PHP-in ya. Ya di PHP-in sama Tuhan. Udah dikasih, digenapi, seneng. Kemudian baru belasan tahun bersama dengan Ishak. Kemudian Tuhan berfirman di hidupnya. Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi. Pergilah ke satu bukit di tanah Moria, persembahkanlah anakmu di sana. Abraham berjalan dengan ketaatan. Tidak pernah dia meragukan Tuhan. Dan yang ketiga tadi, kita juga belajar tentang Ishak ya. Kita belajar tentang Ishak. Bagaimana Ishak itu mewarisi legacy dari bapaknya. Bapaknya setia, anaknya taat. Karena dia melihat bagaimana bapaknya ketika di Gunung Moria, di tanah Moria, bapaknya berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan. Ketaatan itu mendatangkan legacy di dalam kehidupan Ishak. Sehingga Ishak bisa berjalan di dalam kesetiaan sekalipun Ishak hidupnya itu gak mudah loh. Bapaknya hidupnya mewah, hartanya banyak, harta bendanya banyak. Tapi Ishak itu hidupnya gak mudah di tanah Gerar. Dia sulit, dia menderita, apa yang dia gali gak keluar. Dia penuh dengan tekanan, cobaan, pengen pindah dari tempat itu. Tapi Tuhan berkata, gak boleh pindah. Dari sanalah, dari tempat kering itu, aku akan mendatangkan berkat. Aku akan mendatangkan kehidupan. Aku akan mendatangkan berkat keturunan buatmu. Ishak dengan kesetiaannya, dia tetap memegang teguh janji Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya, ketidakpastian yang dibarengi dengan iman. Wow, membuka jalan berkat yang luar biasa. Waktu dia tabur tanah itu, di tahun itu 100 kali lipat dia menuai. Tepat pada waktunya dan indah pada masanya. Amin Bapak Ibu Saudara, kita belajar itu tadi. Nah, yang berikutnya ini yang di ibadah ini seseorang yang cukup unik ya. Keturunan Abraham dengan Ishak, tapi kelakuannya yang satu ini kelakuannya agak beda sendiri. Ini orang paling miring menurut saya ya. Opanya itu berjalan dengan kesetiaan. Ya, berjalan dengan ketaatan. Bapaknya berjalan dengan kesetiaan. Tapi anak yang satu ini, yang namanya Yakub, ya, ini karakternya beda sendiri nih. Ya, ini anak agak gimana ya, agak miring-miring sedikit ini ya. Kalau Anda punya 10 anak, 10 anak ya. Mungkin ini salah satu anak yang mungkin agak miring sedikit ya. Kadang kan kita ada satu dari 7 anak kita mungkin ada satu yang konyol gitu kan ya. Yang suka gangguin, yang suka iseng gitu kan. Yang mungkin karakternya agak beda dikit gitu ya. Nah kalau saya melihat membaca ini Bapak Ibu Saudara di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Ini Yakub ini salah satu keturunan yang sifat dan karakternya agak beda nih sama opa dan bapaknya. Ya, sekalipun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dia ada waktu, ada masa dia berjumpa dengan Tuhan.
dengan pribadinya Tuhan dan dia mengalami perubahan. Yang dia alami, perubahan yang dia alami itu bukan berbicara tentang perubahan berkat ya. Makanya saya setuju dengan dengan tema tahun ini, yaitu temanya apa tahun ini? Ko Yudi sering gitu ya. Oke, saya juga nyontoh dari Ko Yudi. Ya, dari Pak Yudi. Ya. Tahun kemenangan dan berkat internasional. Saya juga senang dengan temanya tahun lalu. Tahun pergeseran dan mujizat besar gitu ya. Nah, si Abraham ya itu berjalan dengan kesetiaan. Dia dapat berkat. Bapaknya Ishak berjalan di dalam kesetiaan. Abraham berjalan dalam ketaatan. Ishak berjalan dalam kesetiaan, dapat berkat. Tapi Yakub berjalan di dalam pergeseran. Di dalam perubahan. Sometimes gini, Bapak Ibu Saudara, berkat yang Tuhan curahkan di dalam hidup kita, ya, berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, sometimes memerlukan sebuah pergeseran. Memerlukan sebuah perubahan. Kemenangan yang Anda dan saya alami bersama dengan Tuhan, kadang-kadang kita perlu mengalami perubahan. Atau kita perlu mengalami dulu pergeseran. Ya, saya sedang mix ya, 2 tahun tema pergeseran dengan kemenangan. Gini, Tuhan kadang-kadang geser kita untuk mengalami kemenangan. Kadang Tuhan harus rubah kita dulu untuk bisa mengalami berkat internasional atau berkat bangsa-bangsa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Oke. Kalau Abraham dia harus berjalan di dalam kesetiaan dulu, baru mengalami berkat. Kalau Ishak harus mengalami ketaatan dulu, masa-masa sulit di dalam kehidupannya, baru dia mengalami kemenangan. Tapi agak lain dengan Yakub. Ya. Agak lain dengan Yakub. Ini agak lain benar ya. Coba kita lihat Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, demikian. Esau itu siapa? Adiknya ya. Kakaknya atau adiknya? Kakaknya, betul ya. Oke, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Brenebon Bapak Ibu Saudara. Sup kacang merah, benar ya. Kalau orang Manado bilang brenebon gitu ya. Kalau orang Makassar bilang campe gitu ya. Nah, yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, perhatikan, so tricky. Ya, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kok bisa ya? Bapaknya, opanya Abraham itu pikirannya polos banget loh. Taat banget sama Tuhan. Humble banget. Bapaknya Ishak setia banget sama Tuhan. Loh, anaknya mikirnya kok bisa tricky gitu loh. Ya, saya nggak punya waktu untuk membahas itu Bapak Ibu Saudara karena ada latar belakangnya. Tapi Yakub berkata kepada Esau gini, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke. Ada sesuatu yang berbeda, opa dengan ayahnya, kakek dengan ayahnya enggak gitu. Tapi waktu itu Yakub tuh punya pemikiran yang lain. Ini anak agak gimana gitu ya. Ya, kok bisa dia mikirnya gitu loh. Abraham itu orang yang paling tulus hati di hadapan Tuhan. Ishak itu orang yang benar-benar setia. Allah ketika ngomong sama Ishak, dia ingat sama Abraham. Aku teringat tentang ayahmu Abraham. Ketaatannya yang luar biasa. Oleh karena aku mengingat ayahmu Abraham, aku memberkati engkau hari ini. Ishak juga demikian. Karena kesetiaanmu, aku mengingat engkau hari ini. Aku akan memberkati keturunanmu. Tapi Yakub agak lain ini. Coba kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, apa yang lain sih dari Yakub? Yakub sebelum dia diubah oleh Tuhan, kita lihat dulu karakternya Yakub.
Ya. Yang pertama adalah karakternya Yakub adalah seorang yang tricky. Anda tahu tricky ya? Mungkin agak licik-licik sedikit gitu ya. Ya. Dia agak licin sedikit itu. Kalau dia punya kesempatan Bapak Ibu Saudara, maka akan dia gunakan kesempatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Entah itu dengan cara baik atau dengan cara kotor. Ketika dia melihat kakaknya Esau pulang dari padang dalam keadaan lelah dan hampir mati. Kemudian Esau menginginkan sup kacang merah itu, Yakub membuatnya menjadi sebuah intrik. Menjadi sebuah strategi untuk mengambil hak kesulungan dari kakaknya. Loh ini benar nggak? Seorang adik seharusnya tidak memperlakukan seperti itu. Tetapi dia punya pikiran yang begitu sedemikian rupa. Yang membuat hal-hal yang dia inginkan didapat dengan cara yang ilegal. Dengan cara yang kurang baik. Ya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara saya catat di sana. Yakub sebelum diubah oleh Tuhan, dia adalah seorang anak yang suka bohong. Bohong sama kakaknya, bohong sama siapa? Sama bapaknya. Waktu berkat itu mau dicurahkan, dia bohong Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga karakter dari seorang Yakub adalah seorang anak yang menipu. Bukan hanya bohong, tapi juga nipu. Nipu kakak dan orang tuanya. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda Bapak Ibu Saudara? Kadang gini, mungkin Anda bukan seorang penipu ya. Mungkin Anda bukan seorang licik ya. Anda bukan seorang yang suka triki-triki gitu ya. Tapi kalau ada, let's go kita bertobat sama-sama sore hari ini. Anda bukan orang yang suka menipu mungkin ya. Jemaat GMS itu semuanya orang baik-baik ya. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, please. Saya ketika mempersiapkan ini pun saya juga koreksi hidup saya. Mungkin Anda nggak punya dosa yang begitu berat banget. Enggak gitu. Enggak. Tapi sometimes gini, lewat sifat dan karakter Yakub ini, saya belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara. Kadang ada karakter atau kelemahan-kelemahan yang masih kita simpan sampai hari ini. Yang berkali-kali menghambat berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Nangkep gak? Nangkep gak? Papa saya itu pernah bilang gini. Papa tuh ya kalau sama kamu mau percayakan uang 100.000 aja. Ragu. Karena setiap kali papa kasih uang 100.000 dalam waktu sekejap, gak sampai 1 hari, gak lewat besok, pasti habis. Sedangkan kamu gak tahu untuk dapat uang 100.000 bagaimana papa bekerja banting tulang peras keringat. Sepertinya rasanya gak rela ketika kamu ambil uang 100.000 dan kamu segera cepat habiskan. Kayaknya kasih kamu uang 100.000 itu gak tepat. Mama saya selalu bilang, mama selalu khawatir kalau kamu dengan adik kamu ditinggal di rumah berdua. Kamu itu selalu gangguin adikmu. Gitu. Ujung-ujungnya adikmu pasti nangis. Ujung-ujungnya adikmu pasti ada apa-apa. Kadang orang tua, pernah ya kalau punya anak kan kadang-kadang kalau sama anak yang ini kayaknya kita harus ekstra hati-hati deh. Ya, it's okay, gak apa-apa, itu wajar Bapak Ibu Saudara. Tapi gini, ada banyak orang gak bisa terima berkat Tuhan. Gak bisa mengalami kemenangan. Karena ada something di hidupnya. Yang harus dirubah dulu. Yang harus mengalami pergeseran dulu. Allah gak bisa mengubah nama Yakub menjadi Israel. Sebelum Allah berurusan. Menggeser. Merubah hidupnya. Ini bukan berbicara hanya tentang dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang dosa maka kita bertobat hari ini. Tapi kadang-kadang ini bukan berbicara tentang dosa tetapi berbicara tentang kelemahan yang bertahun-tahun Anda hidupi. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Ada satu kelemahan sekarang udah enggak, puji Tuhan. Ya, saya dapat istri yang luar biasa, sabarnya menghadapi seorang suami yang emosional.
Saya punya satu kelemahan, yaitu emosional. Saya dibesarkan dari keluarga yang keras. Papa saya mendidik saya dengan keras. Dikit-dikit main tangan. Papa saya itu pelatih karate, Bapak Ibu Saudara. Dia hidup keras, kepribadiannya keras, tangannya juga keras, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau ditempeleng sama dia, minimal hidung kanan atau kiri yang berdarah, Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat satu kali, saya bantah dia ketika dia ngomong, tiba-tiba saya bantah dia. Itu di dekatnya ada aqua 1 liter, itu tangannya papa saya kan besar. Dia ambil, dia pukulkan di kepala saya. Tiba-tiba semuanya gelap. Dan saya masih ingat, saya bangun sendiri, bangun sendiri. Gitu. Saya bangun, kondisi badan saya basah semua, Bapak Ibu Saudara. Saya dilatih, saya dididik, saya hidup dengan kondisi orang tua yang sedemikian rupa. Saya masih ingat, saya sudah minta ampun, di belakang rumah kami itu ada got. Saya sudah minta ampun sama papa saya minta maaf sama papa saya. Dia ambil itu pot bunga, dia lempar ke saya. Sampai saya tersungkur di dalam got, Bapak Ibu Saudara. Itu kondisi saya belum terlalu dewasa, SMP kalau nggak salah. Dan saya hidup berpuluh-puluh tahun, belasan tahun saya hidup dengan kondisi kekerasan seperti itu. Dan demikian juga dengan mama saya. Akhirnya saya bertumbuh menjadi anak yang dipenuhi dengan kemarahan. Dan kemarahan itu mendarah daging, muncul menjadi yang namanya emotional problem di dalam hidup saya. Jadi hamba Tuhan nih, tahun 2003. Saya bertobat tahun 2000. Saya memutuskan jadi hamba Tuhan karena sebuah peristiwa. Ya, pokok intinya itu cerita panjang Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya memutuskan jadi seorang hamba Tuhan. Dan oleh GMS saya dikirim ke Manado bersama-sama dengan Pastor Yudi. Oke. Saya nggak tahu apakah ketika saya cerita ini Pastor Yudi masih ingat atau enggak. Itu kejadian puluhan tahun yang lalu. Tahun 2000 bertobat, masih ada di dalam kemarahan. Bayangin Bapak Ibu Saudara belasan tahun ada di dalam kemarahan. Nggak mungkin dirubah dalam waktu sehari. Emang SKS, sistem kebut semalam? Enggak. Iya kan? Roh Kudus boleh masuk di dalam hidup saya. Tapi pelan-pelan Roh Kudus harus hilangkan itu. Mulai dihilangkan, mulai diproses emosionalnya. Saya pernah ketemu seorang psikiater dan dia berkata begini, Bapak ini punya masalah problem emosi. Kalau diukur emosi Bapak, kecepatannya itu 100 km per jam. Jadi Bapak bisa marah kepada siapapun, dimanapun, dan tidak peduli kondisi situasinya seperti apa. Bapak bisa marah, Bapak bisa meledak dalam waktu 10 detik. Cepat banget, 1, 2, 3, sampai 10, meledak. Saya bisa marah-marahin siapapun, tua, muda, saya bisa baku pukul Bapak Ibu Saudara. Itu saya dulu. Tahun 2000 bertobat, 2003 dikirim ke Manado. Sama-sama Pastor Yudi, sama-sama Pastor Puji, sama-sama Pastor Thomas. Ya, satu kesempatan saya ini diajak, dulu Ko Yudi itu kan mobilnya kan Isuzu Panther, warna hijau, waktu di Manado, plat nomornya L. Kita jalan-jalan nih, kalau nggak salah waktu itu Ko Yudi butuh baju atau apa, saya ajak ke Mega Mall Manado. Gitu. Ayo Ko, saya temani Ko. Kita pergi hunting beli baju gitu kan. Udah nih sampai di tempat parkirnya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu di situ ada tukang parkir. Tapi kita udah keliling 4 kali Bapak Ibu Saudara. Gak diarahin. Keliling 4 kali nih. Tempat parkirnya gak diarahin. Mana yang kosong dan mana yang boleh diparkirin gak diarahin. Tukang parkirnya cuma lihat kita. Saya bilang di dalam hati genap 7 kali dikelilingin. Ini Mega Mall runtuh ini. Dikelilingin hamba Tuhan, ya kan? Kalau dulu bangsa Israel ngelilingi tembok Yeriko ya kan. Kalau ini tembok Mega Mall. Ya, saya bilang oke udah kayaknya saya tiba-tiba saya lihat ada satu spot Bapak Ibu Saudara kayaknya bisa parkir di sana deh Ya. Saya bilang sama Ko Yudi, Koko deketin aja mobilnya ke sana. Nah kebetulan spot itu dikasih palang Bapak Ibu Saudara. Anda tahu palang orange? Ya segitiga orange tuh.
Ya kan? Karena nggak dia kearahin ya sudah, saya arahin sendiri dong. Saya lihat di sana ada spot tuh, cuma dikasih palang aja. Kok kita parkir aja di sana, oke? Koko tunggu saya pinggirin itu palangnya. Saya pinggirin Bapak Ibu Saudara. Saya kasih ke sebelah di depan mobil orang. Terus saya ababain Ko Yudi. Sementara saya ababain, itu tukang parkir tadi Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba samperin saya. Dia marah-marah, Pak. Enggak boleh Pak, sembarangan. Itu kan sudah dikasih tanda. Sudah dikasih itu loh segitiga. Kenapa Bapak pinggirin itu segitiganya? Awal-awal saya enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya kan, hamba Tuhan, ya kan. Di hati saya Roh Kudus sudah bilang, hamba Tuhan loh, hamba Tuhan. Oh iya enggak apa-apa. Ya saya minta maaf, oh iya Pak maaf Pak. Ya tadi kita kan sudah 4 kali Pak muter, enggak. Terus Bapak cuma diam aja. Jadi kita harus parkir di mana? Ya saya inisiatif sendiri dong Pak, gitu kan. Terus Bapaknya, ya enggak, tapi enggak bisa begitu Pak. Enggak bisa, Bapak harus turun tanya saya dulu apakah boleh atau tidak. Bapak Ibu Saudara, ya tiba-tiba enggak ada hujan, enggak ada angin. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, dari mulut Bapaknya itu keluar setetes air liur. Dengan kecepatan 150 km per jam. Itu mendarat di pipi saya. Pup. Itu saya nggak tahu setan dari mana Bapak Ibu Saudara. Gak hitung detik loh. Tiba-tiba saya bisa pukul itu kap mobilnya Ko Yudi. Buam! Saya marah-marahin, saya tunjuk-tunjuk sampai orangnya mundur Bapak Ibu Saudara. Saya pelototin itu orang. Ko Yudi juga di dalam mobil, nggak tahu Ko Yudi masih ingat. Kaget ya. Kok mobilnya dipukul gitu kan ya. Wah saya marah-marahin itu orang. Pak dari tadi saya sudah sabar ya Pak ya. Tapi jangan caranya begitu, ludah Bapak itu mendarat di pipi saya. Ya mana dia tahu juga ya kan. Masa ada remnya ngek gitu, tarik rem kan nggak mungkin ya kan. Gasnya pol kok, ya kan? Masa dia tarik rem dulu? Nggak mungkin kan? Itu singgah di pipi saya, Bapak Ibu Saudara. Setelah saya marah, ada penyesalan sih. Ada kemenangan enggak? Ada kemenangan. Akhirnya Bapaknya, ya udah nggak apa-apa deh kalau mau di sini. Ah kan, benar kan? Boleh kan? Begitu masuk mobil, Ko Yudi bilang, hamba Tuhan kok begitu. Jadi saya sering ditegurin sama Ko Yudi. Teguran baik. Ya, ditegurin terus. Itu proses di hidup saya. Belasan tahun berlalu Bapak Ibu Saudara. Waktu itu di pikiran saya gini. Oh, saking saya emosinya ya. Maafkan saya waktu itu Bapak Ibu Saudara puluhan tahun yang lalu. Saya sempat gini. Saya kecewa dikirim di kota ini. Saya sempat kecewa dengan orang Manado. Kok gitu sih? Marah nih ya, marah. Setelah belasan tahun, saya pikir Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setelah belasan tahun, saya dicoba lagi sama Tuhan. Dan kejadiannya juga di Manado. Saya pelayanan di GMS Tondano waktu itu. Tondano itu daerah gunung. Saya menginap di Manado. Manado, Tondano paling sejam 2 jam. Saya drive mobil sendiri, pinjam mobil gereja. Saya pelayanan ke Tondano, malamnya saya pulang. Waktu malam saya pulang Bapak Ibu Saudara. Saya lewat di daerah yang namanya Tinoor. Itu daerahnya Lika-Liku. Ya, kurang lebih 20 menit lah. Sebelum sampai ke Manado, Lika-Liku. Tiba-tiba hujan deras mengguyur. Tiba-tiba jatuh hujan deras. Di depan saya itu ada om dengan tante naik motor. Ya, saya bawa mobil gereja. Saya nggak pernah mengira kalau mobil gereja itu ketika direm dia masih meluncur. Tiba-tiba om dengan tantenya itu ngerem mendadak. Saya juga injak rem mendadak. Cuman masalahnya rem mobil gereja gak bisa diajak kerjasama Bapak Ibu Saudara. Dia meluncur terus. Akhirnya nabrak. Nabraknya gak kencang sih, cuma deng gitu. Tantenya kaget gitu. Tantenya kaget. Terus mereka berdua
Di tengah-tengah guyuran hujan Bapak Ibu Saudara. Omnya tuh turun dari motor, dia tuding-tuding saya, dia marah-marahin saya. Nah ini kan om, saya sebagai hamba Tuhan gak enak kan, lebih muda. Ya udahlah gak apa-apa lah, ayo kita hujan-hujanan sama-sama. Saya turun dari mobil, saya tarik handrem, saya turun dari mobil. Waktu saya deketin Bapak Ibu Saudara. Anda tahu gak, kalau orang ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel di tengah hujan, itu bukan hanya setitik ludah loh. Serius, bukan hanya setitik ludah loh. Coba Anda nanti coba ya, Anda guyur kepala suami Anda, kemudian biarkan dia ngoceh Bapak Ibu Saudara. Itu bukan setitik ludah, tapi seember ludah Bapak Ibu Saudara. Itu seperti wajah saya itu disiram ludah, biur. Saya sampai lepas kacamata saya sampai gini ya. Aduh bau-bau dikit sih. Dia ngomong, dia pokok ngoceh, ngomel gitu. Dia salah-salahin saya sih, maaf saya nggak tahu, saya sudah injak rem. Bener saya udah injak rem. Gitu. Dari mana kamu? Anak muda. Saya bilang kan, ditanya, saya bilang saya dari pelayanan om. Oh pelayanan. Baru dia berhenti Bapak Ibu Saudara. Tapi udah kelewat ini. Iya kan? Udah 2 liter yang singgah di muka saya ya kan. Itu harga diri, harga saham semua dipertaruhkan di situ Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu uji saya bukan dengan setitik nila. Seember ludah. Saya masuk ke mobil itu saya bilang Tuhan. Saya ketawa di mobil itu luar biasa Tuhan. Dulu saya dicoba emosi saya pakai setitik ludah. Hari ini puji Tuhan tuh luar biasa banyak ludahnya. Yang singgah di muka saya. Tapi bukan karena seberapa banyak yang singgah di situ. Tapi ketika saya alami kejadian yang kedua kalinya itu. Saya bersyukur loh. Saya gak banting kap mobil. Saya bisa tenang, gak apa-apa. Kalau seember, gak apa-apa Tuhan. Saya bisa minta maaf, saya bisa lebih sabar. Setelah sekian puluh tahun. Saya masuk ke mobil dengan muka basah, semua basah. Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan perjalanan. Di telinga saya, Tuhan bilang gini, I'm proud of you. Kayak Tuhan tuh tepuk tangan gitu. Saya cerita ini masih merinding. Puluhan tahun yang lalu cuman gara-gara setitik itu saya bisa banting kap mobil. Tapi setelah proses yang saya alami di dalam hidup saya alami dalam hidup saya diproses terus. Ujian yang kedua saya terima. Itu yang dialami juga oleh Yakub Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya harus menyampaikan firman Tuhan ini? Mungkin gak ada dosa di dalam hidup Anda. Tapi mungkin ada emosi yang terus menghalangi Anda untuk terima berkat Tuhan. Mungkin ada keegoisan yang menghalangi untuk Anda dibawa menuju kemenangan. Mungkin ada sesuatu yang menghambat sehingga Tuhan harus menahan berkat-Nya atas hidup Anda. Entah itu kelemahan, entah itu egois, entah itu emosi, atau apapun Bapak Ibu Saudara. Bisa juga menjadi dosa. Saya tidak berkata Anda seperti Yakub. Saya hanya mencontohkan Yakub, siapa tahu ada sesuatu yang kita simpan. Ada sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga itu yang menghambat berkat Tuhan dan kemenangan Tuhan untuk kita alami Bapak Ibu Saudara. Sementara saya menyelesaikan firman Tuhan ini, mari kita cek hati kita masing-masing. Ada sesuatu gak ya yang perlu saya bereskan kepada Tuhan? Mungkin dosa di masa lalu. Atau kesalahan di masa lalu. Mungkin pernikahan yang gak kudus di masa lalu. Mungkin ada something di masa lalu yang kita perbuat terhadap orang tua kita. Yang mungkin itu menghambat berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita.
Mungkin itu yang menghambat kita mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Bukan tidak Tuhan sediakan kemenangannya. Bukan tidak Tuhan sediakan berkatnya. Tapi untuk Tuhan memberkati Anda, ada sesuatu yang Tuhan lihat di hidupmu. Yang perlu dibereskan. Yang perlu diserahkan. Yang perlu diperbaiki. Dan saya melihat itu terjadi kepada Yakub, Bapak Ibu Saudara. Dari kehidupan Yakub kita belajar. Ada dua hal yang kita belajar dari kehidupan Yakub. Ambisi tanpa karakter dan kebenaran akan menimbulkan masalah yang besar. Kita punya ambisi, kita punya mimpi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau mimpi dan ambisi itu diperoleh dengan cara yang tidak baik, maka itu akan menimbulkan masalah yang besar. Ambisi kita punya, visi kita punya, impian kita punya, doa apalagi. Janji-janji Tuhan kita punya di dalam hidup kita. Tapi ada satu dua hal yang menghambat. Dan itu menimbulkan masalah yang besar. Kalau tidak ada kebenaran dan tidak ada karakter yang baik di sana, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah atau sesuatu yang berbeda ketika Anda mempercayakan uang 100.000 kepada seorang anak yang umur 5 tahun. Seperti anak saya. Ketika saya menyerahkan uang 100.000 kepada dia, langsung Bapak Ibu Saudara, gak ada permulaan ya. Langsung dia suruh neninya, susternya pergi ke toko terdekat. Beli permen, beli coklat, beli susu, ya kan. Beli yang manis-manis. Dia gak berhikmat, 100.000 dibeliin yang manis-manis. Dapatnya banyak, dia makan, 2 hari kemudian dia batuk, flu dan pilek. Gak berhikmat. Oke. Beda kalau Anda kasih uang 100.000 kepada orang dewasa. Yang umurnya mungkin sudah 30 atau 40 tahun. Mungkin dia bisa tabung. Dia bisa habiskan itu dalam waktu seminggu. Irit dan sebagainya. Penuh dengan hikmat. Beda. Bapak Ibu Saudara. Beda banget. Oleh karena itu. Bapak Ibu Saudara, kita punya impian. Kita punya janji Tuhan. Kalau janji Tuhan jatuh di orang yang tepat. Kalau janji Tuhan jatuh di orang yang penuh dengan hikmat dan kebenaran dari Allah. Maka janji itu akan digenapi tepat pada waktunya. Enggak diulur Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah dari kehidupan Yakub kita belajar. Lihat, perbuatan dosa atau kelemahan atau kekurangan yang tidak pernah dibereskan akan selalu membawa konsekuensi atau resiko yang besar. Apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan adalah apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Bapak Ibu Saudara. Anda menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Anda menabur yang kotor, Anda akan menuai yang kotor. Bapak Ibu Saudara. Nasibmu 10 tahun dari sekarang, kondisi kerohanian Anda 10 tahun dari sekarang, pelayanan Anda 10 tahun dari sekarang, pernikahan Anda 10 tahun dari sekarang, pekerjaan Anda 10 tahun dari sekarang, bukan ditentukan dari 10 tahun. Bukan ditentukan 10 tahun dari sekarang, bukan. Tapi ditentukan dari sekarang. Bagaimana cara Anda menabur di ladang Anda, bagaimana cara Anda memupuk, bagaimana cara Anda mengelola, bagaimana cara Anda membajak, bagaimana cara Anda merawatnya. Dimulai dari sekarang 10 tahun kemudian, kalau Anda mengelolanya dengan baik, maka I believe, saya percaya Anda akan menuai yang baik. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah ambisi, mimpi tanpa karakter dan kebenaran firman Tuhan akan menimbulkan masalah yang besar. Yang kedua, perbuatan dosa selalu membawa konsekuensi atau resiko yang besar. Nah, kita coba lihat ya. Pergeseran atau proses yang dialami oleh Yakub. Di dalam Kejadian 32 ayat 7. Di situ dikatakan gini, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Lihat Bapak Ibu Saudara, Yakub seumur hidupnya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yakub tuh orang kuat Bapak Ibu Saudara. Fisiknya kuat, kekuatannya kuat. Ya.
Buktinya adalah dia bergumul dengan malaikat Tuhan, dia bergumul dengan utusan Allah. Tuh hampir-hampir kalah loh utusan Allah. Dia tuh orang yang kuat. Seumur hidupnya dia mengandalkan otaknya. Seumur hidupnya dia mengandalkan kekuatannya. Sampai satu hari Tuhan tampar, das. Ketika Yakub dan manusianya sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Ada satu titik tertentu di dalam hidupnya di mana Yakub gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Titik yang kedua adalah di dalam Kejadian 32 ayat 23 sampai 24. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub, lihat, tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Titik balik atau proses yang dialami oleh Yakub adalah ketika dia sendirian. Dia kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakan. Tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Dia kehilangan semuanya. Ketika dia berada di titik terendah di dalam hidupnya. Dan dia sendiri. Dia gak alone, tapi lonely. Dia gak punya siapa-siapa. Dia gak punya CGL untuk support dia. Dia gak punya coach yang support dia, doain dia. Seorang diri dia gak punya apa-apa. Disitulah Tuhan proses hidupnya. Yang pertama adalah ketika Yakub kehilangan kekuatannya. Dan yang kedua adalah ketika Yakub gak punya apa-apa. Disitulah Tuhan proses hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Disitulah dia mengalami turning back atau titik poin di mana dia berbalik. Dan disitulah juga waktu di mana Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan, ketika dia gak punya apa-apa. Ketika dia mengalami Tuhan, ketika dia sendirian. Di situ dia berjumpa dan mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap Anda dan saya tidak sampai di titik ini. Tidak sampai di titik di mana Tuhan tampar kita. Nggak sampai di titik itu. Saya berdoa Anda dan saya tidak turun sampai di titik terendah. Kalau hari ini suara Tuhan berbicara terus di hatimu hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Suara Tuhan selalu berkata gini, tinggalkan itu. Jangan lakukan itu. Itu enggak berkenan. Tinggalkan yang itu. Geser yang itu. Rubah yang itu. Kalau berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun Roh Kudus ngomong di dalam hidup Anda, di dalam hati Anda. Ada suara seperti itu Bapak Ibu Saudara. Please, minimal dengarkan. Jangan sampai kita dibawa ke titik terendah seperti apa yang dialami Yakub ketika dia gak punya siapa-siapa dan dia tidak punya apa-apa. Ketika manusianya sudah gak bisa diandalkan lagi. Ada beberapa orang yang masih bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri. Oh, gue punya duit kok. Gue punya jabatan. Siapa berani lawan? Siapa berani turunkan? Kita seolah-olah menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini ada suara yang lembut di hati Anda. Yang itu tolong digeser ya. Yang itu jangan dilakukan. Please don't do that. No, jangan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan suara itu. Jangan sampai karena kita nggak dengar suara itu, kita masuk ke dalam titik yang paling rendah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlanjur sudah dibam baru kita sadar. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan seperti Yakub. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk dibawa pulang ya, saya tutup dengan ini 3 hal yang harus dibangun. Yang pertama adalah
Pastikan karakter dan kebenaran Allah yang memimpin hidup Anda dan saya. Amin. Kita diberkati boleh, dibawa naik boleh. Jadi orang kaya, punya banyak uang boleh, gak masalah. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, pastikan karakter dan kebenaran Allah yang memimpin hidup Anda dan saya. Jangan sampai kebenaran dan karakter Allah itu digantikan oleh manusia kita. Kita tidak sedang membangun manusia kita. Kita tidak sedang membangun tugu. Seperti yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Sadrah, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah patung buatan raja. Anda tahu gak patung apa yang dibuat oleh Nebukadnezar? Patung dirinya. Betul ya? Patung dirinya dia buat. Semua orang yang ada di bawahnya suruh sembah itu. Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak menyembahnya. Betapa sombongnya Nebukadnezar. Dia bikin patungnya sendiri. Dia minta semua orang bawahannya sembah dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini semuanya akan berlalu. Apa yang kita miliki akan berlalu. Apa yang Anda pegang hari ini akan berlalu. Even bahkan jabatan dan pelayanan Anda akan berlalu. Satu hari nanti kita akan selesai. Cuman kabar buruknya kita nggak tahu kapan kita selesai. Jangan bangun patungmu. Bangun kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga waktu kita selesai, kita ketemu Tuhan di surga. Allah berkata, sabaslah hai hambaku yang setia dan taat. Masuklah di dalam sukacita kerajaan Tuhanmu. Di dalam hidup ini tidak ada patung kita yang muncul. Tidak ada patungnya Abed. Tidak ada patungnya hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang ada hanya kemuliaan Allah yang harus dibangun di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan pakai cara kotor atau jalan pintas untuk memperoleh berkat. Percayalah berkat Anda ada di tangan Tuhan. Untuk memperolehnya, janganlah pakai jalan pintas atau cara kotor. Seperti apa yang dilakukan oleh Yakub. Dia menipu, dia berbohong, memanipulasi sedemikian rupa untuk memperoleh berkat itu. No. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saya bisa panggil teman-teman dari PAW bisa maju ke depan. Yang ketiga adalah kejar perubahan hidup. Oke? Kejar perubahan hidup. Kalau ada sesuatu di dalam hidup Anda yang belum dibereskan, ayo kita bereskan. Di baliknya ada berkat yang mengikuti. Jangan kejar berkatnya dulu. Jangan-jangan ada karakter yang masih kita simpan hari ini. Mungkin rakus, ya, kita cinta uang. Kita kejar uang sedemikian rupa dengan cara yang kotor dan dengan cara yang baik. Sedemikian rupa kita kejar. Begitu kita peroleh uang itulah juga yang menjadi tuan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Anda diberkati dengan uang, Anda diberkati dengan kemuliaan, Anda diberkati dengan jabatan. Bapak Ibu Saudara, jabatan dan uang tidak boleh memerintah Anda. Tapi hidup kita dikendalikan oleh kebenaran dan firman Tuhan. Amin. Jangan terbalik Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh kendalikan, mamon tidak boleh kendalikan kita. Tapi justru kita yang harus kendalikan mamon. Bagaimana kita mengendalikan mamon? Yaitu ketika Anda dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Boleh senggol kanan kirinya. Katakan, ayo cintai Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambil Anda bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.